dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi beserta rekan kita dari Chili guys, Amerika Selatan guys. Oke. Contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh. Saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat. Amerika Serikat, Donald Trump menyebut bahwa Deddy Mulyadi berpotensi jadi Presiden Republik Indonesia. Bapak Aing nih tiba-tiba disenggol sama Trump nih. Mungkin gara-gara Aqua atau gara-gara apa saya nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ya. Ternyata bukan cuma orang Indonesia aja teman-teman yang mencintai Kang Deddy, bahkan Presiden Amerika ya, Donald Trump mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman. Gila teman-teman. Saya rasa ya Prabowo, Yongrana dan semua ustadz pun terkejut ya, karena dulu Kang Deddy diremehkan ya, sampai dihina, sampai dicaci. Ini dia ya, Kang Deddy menunjukkan itu semua. Coba kita lihat dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Itu satu. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda, kasihan. Saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual nah itu asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistung, maca, nulis, ngitung. Itu. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, batokohok. Itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini diundang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu kenek pemilu itu. Nah artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nggak adalah sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja udah sampai hari ini.
Sampai hari ini ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang, Pak kudu mencit munding, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel Pak, nggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya nggak percaya. Karena apa nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh kau geulis kan kabogoh aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada tuh, bohong. Mau enu jadi dukun, percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati saya. Sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudag, ini nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun sih, eta mah pupujieun. Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya, kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya emang enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan ti Abah sadayana. Nges aya nama budak SD nges diajarkeun gitu. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas. Harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa. Teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya
Jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD di sekampusnya nggak usah banyak-banyak akademik, ajarkan nganyam sama, ajarkan nganyam bilik, ajarkan ngarautan sapu, ajarkan nyen simpai, ajarkan nganyam hoe, ajarkan pandai besi, ajarkan macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa di situ, ini hilang. Nah ditempa di situ, nah kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika guys. Itu kan orang-orang. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabok. Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Ya mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar, pulang ke rumahnya oleh istrinya dielapin, dimandiin, disuruh tidur, dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok, tinu apa gawean? Kan edan. Ti isuk jedur tapi kasore jeder gawe ngalamun mabok we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mah mabok bulan tentu stres teu boga pagawean. Nah ini sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balik ke diri agar balikin ujang men, tapi tuduh deui maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati. Balik deui cicing dikeun engke nanti besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Jadi saya tuh, Anda belajar cek staf saya di Purwakarta, saya itu dulu ketika mimpin daerah sangat berani untuk beratraksi. Pendapatan daerah berapa? 800, bikinnya 1,5 triliun. Hah? Dari mana dasarnya? Ya dari hati. Siapa guru ekonominya Kang Dedi? Mikar Siti. Mikar Siti siapa? Lulusan UI bukan lain, sekolah SD kelas 1 lulus. Siapa itu dia? Ibu saya. Kenapa disebut guru ekonomi? Teu jadi guru ekonomi kumaha? Inung aing anak nasalapan, bapak aing gajihna ge leutik pisan teu mahi jeung dahar sabulan, boga sawah ukur saparapat hektar, anakna kuliah KB, eueuh tanah nu kajual sajenggal-jenggal acan, berarti inung aing profesor. Bener tuh? Saya nanya yang lulusan akademik, sok. Guru ini di siapa? Abah. Apa guru-guru pesantren teh guru spiritual? Emang pesantren ngebangun pesantren aya RAB na pan eueuh. Emang pesantren ngebangun kampus aya budgetingna disimpan di bank pan eueuh. Eueuh. Kenapa gubernur, kenapa bupati tidak berani untuk berspekulasi membuat anggaran yang besar demi kepentingan rakyat? Kalau Anda punya keyakinan, hari ukur meyakin duit anu dinu kasma atau tekudu sekolah S2 S3 tekudu make MM-an tekudu irob yakin ngabudakeun anak aing bisa nih yang ngabiakeun duit dinu kasma. Dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok tinu apa gawean. Apa gawean? Kan edan. Ti isuk jedur tapi kasore jeder eueuh gawe ngalamun mabok we gawe teh.
Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mah mabok bulan stres tuh boga pagawean. Ieur. Nah, ini sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balik ke diri akhirnya balikin ujang men, tapi tuduh deui maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati. Balik deui cicing dikeun engke nanti besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Jadi saya tuh, Anda belajar cek staf saya di Purwakarta, saya itu dulu ketika memimpin daerah sangat berani untuk beratraksi. Pendapatan daerah berapa? 800, bikin ya 1,5 triliun. Hah? Dari mana dasarnya? Ya dari hati. Siapa guru ekonominya Kang Dedi? Mikar Siti. Mikar Siti siapa? Lulusan UI? Bukan lain, sekolah SD kelas 1 teu lulus. Siapa itu dia? Ibu saya. Kenapa disebut guru ekonomi? Teu jadi guru ekonomi kumaha? Indung aing anak nasalapan, bapak aing gajihna ge leutik pisan teu mahi jeung dahar sabulan, boga sawah ukur saparapat hektar, anakna kuliah KB, eueuh tanah nu kajual sajenggal-jenggal acan, berarti indung aing profesor. Bener tuh? Saya nanya yang lulusan akademik, sok. Guru ini di siapa? Abah. Apaan guru-guru pesantren teh guru spiritual? Emang pesantren ngebangun pesantren aya RAB na pan eueuh. Emang pesantren ngebangun kampus aya budgetingna disimpan di bank pan eueuh. Eueuh. Kenapa gubernur, kenapa bupati tidak berani untuk berspekulasi membuat anggaran yang besar demi kepentingan rakyat? Kalau Anda punya keyakinan, hari ukur meyakin duit anu dinu kasma atau tekudu sekolah S2 S3 tekudu make MM-an tekudu irob yakin ngabudakeun anak aing bisa nih yang ngabiakeun duit dinu kasma. Nggak bisa, Pak. Saya ini selalu dari rasa, dari keyakinan, belajar dari ibu saya, belajar dari kiai. Nah, para anggota DPRD kalau sudah dari kata kalangan pesantren masuk DPRD pakai keyakinan juga kayak guru. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, tadi kita sudah menyimak pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana beliau menyatakan bahwa hubungan ya, kita memperbaiki hubungan dengan manusia itu adalah sama aja kita memperbaiki hubungan dengan Allah ya. Hubungan kita memperbaiki dengan hewan, dengan lingkungan, sama aja itu kita ya berbuat baik kepada Allah itu ya. Dan ini seperti itu ya, tingkat tinggi teman-teman ya, tingkat tinggi. Ucapan seperti itu tingkat tinggi ya. Dan bahwa ya semoga kita bisa ya menjalankan, mengamalkan ya sedikit lah ya ajaran-ajaran Islam ya. Kita terus berbuat baik hubungan dengan hewan, dengan tanaman, dengan manusia ya teman-teman. Dan benar yang diajarkan Kang Deddy itu ya sesuai ajaran agama. Jadi kalau ada orang ya menyebut Kang Deddy ini itulah, coba ya dilihat lagi, coba diteliti lagi ya, dan coba Anda berkaca ya, daripada nyebut orang seperti itu ya Anda mending introspeksi diri sendiri. Itu sih saran dari kita mah ya teman-teman. Oke teman-teman ya, itu pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu menyentuh hati ya, begitu merinding. Dan mungkin di situ banyak sekali para ustadz teman-teman. Mungkin sekali ya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad pasti bangga, pasti wah ya ini Gubernur Jawa Barat mantap ya, rasa kiai, rasa ustadz teman-teman. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.